Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan semua? Mudah-mudahan rekan semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Kembali lagi berjumpa dengan channel Pertanian Terpadu bersama saya. Hari ini kita akan kembali membahas seputar ayam, masih seputar ayam, yaitu mengenai tips khusus bagaimana agar telur ayam bisa menetas semua. Saya punya 4 hal yang sebaiknya rekan-rekan semua bisa pertimbangkan dengan baik agar telur-telur yang dimiliki bisa menetas 100%. Tidak ada jaminan bisa menetas 100% meskipun rekan semua menerapkan sistem ini. Tetapi dari yang sudah saya praktekkan selama ini, hasilnya selalu lebih bagus daripada jika kita abai dengan hal-hal yang akan saya sebutkan ini. Nah, apa saja, bagaimana caranya supaya telur-telur ayam yang kita miliki ini bisa menetas semua? Sebelum kita bahas, saya mengingatkan untuk rekan-rekan semua yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe untuk mendapatkan notifikasi berbagai video-video terbaru yang akan selalu rutin saya upload. Kemudian untuk rekan semua yang sudah mengikuti video ini, mengikuti channel ini setia, saya mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan dukungan dan kepercayaannya kepada saya dan channel Pertanian Terpadu ini. Oke, sekarang kita bahas langsung mengenai tema kita kali ini. Perlu dicatat juga bahwa yang saya terapkan ini adalah sistem penetasan menggunakan indukan ya, sistem penetasan alami di mana telur akan dierami oleh indukan. Nah, itu yang perlu dicatat. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan, apa saja yang harus kita pertimbangkan agar mendapatkan hasil maksimal untuk telur yang sedang dierami supaya menetas sempurna. Yang pertama perlu kita perhatikan adalah rasio jantan dan betina. Nah, rekan semua perlu diingat, kalau masalah menetas atau tidak menetas itu pertama ada kaitannya dengan rasio jantan dan betina. Maksudnya seperti apa? Yaitu perbandingan antara indukan jantan dan juga indukan betina. Saran saya yang paling hasilnya bagus, yang paling memuaskan, perbandingan antara jantan dan betina ini adalah 1:3, yaitu 1 indukan jantan kemudian 3 indukan betina. Nah, pada prinsipnya sebenarnya semakin sedikit indukan betinanya maka akan semakin bagus gitu. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan, uji coba yang pernah saya lakukan. Jadi dahulu saya pernah melakukan uji coba penerapan perbandingan ini, bagaimana hasilnya mulai dari 1:1, jantan 1 betina 1, kemudian 1:2, 1:3 sampai 1:6, dan itu secara hasil tetasnya saya amati benar dan saya mengambil kesimpulan yang paling aman range-nya adalah 1:3. 1:3 ini kalau indukan jantan dan betina posisi produktif semua bisa 100%. Kebanyakan yang pernah saya alami 100% menetas semua, meskipun menggunakan sistem pengeraman secara tradisional atau secara alami. Nah, itu. Yang berikutnya juga mengenai rasio ini perlu diperhatikan juga kesehatan atau keadaan dari indukan yang kita miliki. Jadi walaupun indukannya 1:3, tetapi kalau kondisinya tidak sehat misalnya, itu juga akan mempengaruhi dari hasil penetasannya. Misalnya saja indukan betinanya bulunya kurang bagus atau kurang penuh atau rusak seperti itu. Ketika mengeram tentu saja itu akan mempunyai efek yang kurang bagus, kurang baik. Beda dengan indukan yang normal yang bulunya bagus karena dia bisa mengeram dengan sempurna.
Nah, itu tadi mengenai rasio jantan dan betina. Kemudian berikutnya yang kedua adalah nutrisi pakan. Ketika kita ingin menghasilkan hasil tetas yang maksimal, bahkan bisa sampai 100%, maka kita juga selain memperhatikan rasio, kita juga harus memperhatikan pakan. Nutrisi pada pakan yang kita berikan pada indukan kita itu juga sangat mempengaruhi nanti kesehatan atau kualitas telur. Kalau kualitas telurnya tidak bagus, hasilnya tentu tidak akan bisa maksimal. Maka dari itu, untuk rekan-rekan semua saya menyarankan paling tidak rekan semua bisa memberikan pakan khusus petelur. Kalau ingin produksi telurnya bagus, kemudian kualitasnya juga bagus, bisa ditingkatkan dengan pakan khusus petelur. Ini pakan beli ya, pakan di toko ya. Kemudian kalaupun rekan semua keberatan dari sisi modal, rekan semua bisa mengaplikasikan jagung. Nah, jagung ini juga bisa menjadi pilihan yang cukup menarik untuk pakan khususnya indukan, baik itu jantan maupun betinanya. Nah, ini dari segi pakan ya. Jangan berharap kalau misalnya kita kasih pakan yang ala kadarnya, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak akan seperti itu. Jadi berpengaruh pakan dan hasil akhirnya tentu saja berpengaruh. Nah, itu tadi yang kedua, rasio kemudian nutrisi pakan. Berikutnya apa? Yang ketiga adalah kondisi petarangan. Nah, jika mengatakan kondisi petarangan ini, kita berkaitan dengan tentu yang pertama adalah bebas serangga atau gurem. Nah, ini harus dipastikan bahwa petarangan yang digunakan juga memenuhi syarat yang pertama ini. Jadi tarangan yang kita buat harus dalam kondisi yang bagus, bersih, kemudian diantisipasi supaya bebas gurem dan serangga pengganggu. Nah, itu seperti itu. Itu untuk tarangan. Kemudian yang kedua, nyaman untuk indukan bertelur dan mengeram. Itu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Nah, kalau masalah nyaman ini, pertama tadi dari bahan misalnya. Sebagai contoh, bahan itu kalau bisa dibuat bahan yang lembut ya, bisa dari bahan apapun lah, bisa dari karung bekas bisa sebenarnya. Disarankan bahan ini yang tidak bisa selalu kering, jangan mudah lembab, itu akan lebih bagus. Jadi ada rongga-rongga seperti itu akan lebih bagus, itu untuk tarangan. Pokoknya syarat untuk kondisi tarangan ini adalah nyaman untuk indukan. Jadi dari kebersihan, dari bentuknya, dari tempatnya itu harus nyaman. Nah, misalnya saja ya, saya kasih contoh. Ini adalah salah satu tarangan-tarangan yang pernah saya gunakan. Ini menggunakan bekas-bekas CPU. Kemudian saya di dalamnya kita beri karung-karung seperti ini, ya. Kita alasi pakai karung dan kita tempatkan pada posisi yang memang ideal. Nah, seperti ini misalnya, contohnya di atas seperti ini, di bagian atas dari kandang. Nah, seperti itu. Nah, ini juga merupakan syarat untuk kenyamanan. Jadi kita bisa menentukan nyaman atau tidaknya ini ketika ayam sedang bertelur. Jadi pertama mau bertelur itu biasanya ayam akan mencari posisi-posisi untuk membuat sarang, untuk buat petarangan itu yang ideal bagi ayam-ayam tersebut. Nah, kalau ayam tersebut kita sudah kasih tarangan tetapi tidak mau, kemungkinan besar itu memang tidak memenuhi syarat menurut insting ayam. Jadi bisa kita antisipasi, bisa kita kondisikan lagi supaya memang ketika ayam pertama bertelur itu mau dan nyaman di situ. Nah, ini untuk poin yang ketiga, yaitu mengenai kandang kondisi petarangan. Kemudian selain tiga hal tersebut, masih ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu ketika posisi ayam mengeram, syarat mutlak juga yang harus kita perhatikan, yang harus kita penuhi adalah bebas gangguan. Oke, bebas gangguan. Gangguan ini bisa dari segala macam, bisa dari indukan pejantan, bisa dari orang, bisa dari suara, bisa dari aktivitas dan lain sebagainya. Itu
Harus benar-benar kita perhatikan kalau kita ingin telur kita bisa menetas semua. Jadi kalau kita punya ayam yang sedang mengeram, itu harus dipastikan ayam-ayam tersebut bebas gangguan. Pertama, tidak dipindah. Nah, ini kesalahan yang fatal, bisa saja dilakukan oleh peternak-peternak pemula. Jadi ketika ayam sedang mengeram, kemudian petarangannya dipindah dari posisi satu ke posisi yang lain dengan alasan apapun, ini bisa berakibat fatal karena ayam bisa saja langsung tidak mau mengeram karena hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tidak diusik. Jadi kalau ayam sedang mengeram itu tidak usah diusik, tidak usah dilihat-lihat, tidak usah diangkat-angkat dan lain sebagainya. Itu tidak boleh karena itu nanti membuat induk ayam itu stres dan bisa mempengaruhi kualitas mengeram yang dilakukan. Nah, itu. Kemudian berikutnya juga jangan sampai kena hujan atau kepanasan secara langsung. Nah, ini bisa diantisipasi di awal ketika ayam sedang mau bertelur. Jadi pastikan posisi petarangan itu benar-benar aman, tidak terkena air hujan, tidak bocor. Kemudian juga tidak terkena sinar matahari langsung. Ya, jadi misalnya ada sorotan sinar matahari langsung, walaupun berapa jam atau berapa menit misalnya, itu kalau bisa jangan sampai seperti itu, karena itu nanti akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam penetasannya. Nah, itulah tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin telur ayam yang dierami itu bisa menetas dengan baik, presentasenya bisa maksimal. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa metode ini tidak untuk menjamin bahwa hasilnya akan 100% menetas semua, tetapi perlu dicatat bahwa apa yang saya berikan ini merupakan hasil dari pengalaman yang sudah saya lakukan, sudah saya amati, dan saya menyatakan bahwa hasilnya selalu lebih bagus dari yang tidak menerapkan pola-pola seperti ini. Namun begitu, untuk masalah seperti ini di peternakan itu biasanya juga akan berpengaruh, misalnya kondisi masing-masing peternakan itu beda. Pokoknya yang terpenting adalah prinsip-prinsipnya, ada 4 hal tersebut yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan dengan kita memperhatikan 4 hal tersebut, tingkat penetasan dari indukan yang sedang mengeram itu jauh lebih bagus dari biasanya. Ketika saya menerapkan pola-pola seperti ini, hasilnya selalu maksimal jika dibandingkan dengan ketika saya abai dengan pola-pola seperti ini. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi kajian untuk rekan semua. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Terima kasih telah subscribe channel saya dan mendukung channel saya. Sampai bertemu pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternakan Indonesia.